Selamat pagi Bu Iya, Gending. pagi juga Pak Robert. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. ya. Baik, terima kasih Bu Gending. Nanti Bu Gending akan praktek pembelajaran ya. Dari rangkaian kegiatan nanti ada 3 Bu Gending. Yang pertama nanti ada observasi yang hari ini kita lakukan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan observasi, berarti pengamatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir nanti setelah pembelajaran observasi kita ada kegiatan pasca observasi. Nah, ini kita melangkah untuk kegiatan yang pertama mengawali berarti pra observasi. Baik, Bu Gending sudah menyiapkan pembelajarannya. Ya, ada RPP ya Bu. Ada. Kemudian media-medianya sudah. Ada Pak. Baik, untuk yang pertama nih Bu Gending terkait untuk kegiatan pra observasi ini, di RPP yang Bu Gending susun itu untuk tujuan pembelajarannya memunculkan apa saja Bu? Kalau di tujuan pembelajaran itu Pak Ber, yang pertama itu kami atau saya itu ini setelah dari siswa, kita mestinya melihat ke siswa dulu ya Pak. Iya. Mengamati gambar persegi, kemudian gambar-gambar yang contohnya seperti gambar-gambar terang bulan ataupun yang lain yang berhubungan dengan pecahan senilai. Tujuannya untuk supaya peserta didik ini mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengamati benda-benda konkret ini, saya mencoba atau menganalisis bagaimana siswa itu, apakah betul-betul siswa itu bisa memahami, bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan dengan contoh benda konkret tadi yang sudah saya siapkan. Kemudian apakah peserta ini bisa menyimpulkan dari berbagai pecahan itu yang senilai, yang berhubungan dengan benda konkret itu dengan benar. Jadi intinya bahwa dari pembelajaran pecahan ini saya mengharapkan supaya siswa mampu setidaknya bisa tahu, oh iya ini pecahan yang ini senilai dengan yang ini. Dengan misalkan kita memotong menggunakan memotong buah atau misalkan dengan kertas lipat, siswa betul-betul paham. Iya. Ini untuk tujuan pembelajaran ya Bu, sudah jelas ada 2. Terus ini dari tujuan pembelajaran itu Bu, Bu Gending ini untuk yang mau diprioritaskan ya, area pengembangannya itu yang mana Bu? Iya, yang kita prioritaskan itu yang pertama dengan melihat dengan benda-benda konkret tadi Pak. Kita menggunakan benda-benda konkret tadi atau media yang saya gunakan pada saat nanti pembelajaran itu siswa betul-betul mampu ya. Paling tidak ada gambaran, oh iya pecahan ini contohnya misalkan pecahan 1/2 kita potong atau kita menggunakan buah ataupun roti tawar, nanti siswa tahu bahwa 1 buah itu kita potong menjadi 2 menjadi pecahan 1/2 seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ini terkait dengan strategi. Nah, strategi yang digunakan apa ini untuk tadi menopang agar apa ketika siswa dijelaskan itu? Itu nanti dengan kita menggunakan unjuk kerja, jadi siswa bisa maju. Ya mungkin tidak semua terkait dengan jam pembelajaran. Ada beberapa siswa yang kita tunjuk untuk maju dengan benda konkret tadi. Siswa mencoba membuat seperti yang saya ajarkan pada saat itu. Kemudian menuliskan pecahan 1/2 itu seperti apa, pecahan 2/4 itu tulisannya seperti apa. Jadi dengan seperti itu dia bisa menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia itu bisa dan bisa mencontohkan ini pecahan 1/2 dari buah 1 dibagi 2, pecahan 2/4, pecahan 3/6 dan seterusnya. Seperti itu saya kira Pak. Iya.
Baik, terima kasih Bu. Berarti dari strategi ini nanti lebih dominan ke unjuk kerja untuk performa ya, baik menggunakan benda konkret, kemudian mampu menuliskan langsung di papan tulis atau di buku ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, ini untuk kegiatan pra saya kira cukup. Nanti kita tinggal action di observasinya saat pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disiapkan oleh Bu Unding bisa dipraktekkan semaksimal mungkin dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya tercapai, kemudian strateginya diharapkan juga tepat agar siswa ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Iya, semoga Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu. Nanti kita ketemu di observasi pembelajaran langsung. Iya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin dulu waktu kalian kelas 3 sudah pernah belajar sedikit tentang pecahan, ya? Sudah atau belum? Hari ini kita akan mempelajarinya lagi, ya? Iya, dari pembelajaran pecahan ini kita berharap atau yang saya harapkan setelah pembelajaran ini nanti anak-anak bisa atau memahami, paling tidak tahu, oh iya pecahan itu seperti ini ya. Jadi tujuannya itu kita bisa memahami, mempelajari, memahami apa pecahan itu yang sebenarnya. Oke, bisa dimulai? Mungkin ada yang pernah kita punya jajan, contohnya itu Bu Gending punya roti ini, tapi rotinya wis seleng. Ada roti kita, kalau bahasa Upin-Ipin itu kongsi, berbagi, ya, berbagi dua. Misalkan ini ada berapa roti? Satu roti, ya. Satu roti ini kita potong menjadi dua bagian yang sama. Nah, anggapannya kita mempunyai dua bagian yang sama, ya. Jadi satu potong roti dibagi menjadi berapa? Dua. Ini, ya. Duanya ini sama enggak? Yang ini dengan yang ini sama enggak? Sama enggak? Satu potong roti dibagi menjadi dua. Kita gambarkan. Misalkan kita gambar roti ini bulat, dan gampang. Satu potong roti kita bagi menjadi dua dengan bagian yang sama, garis. Nah, kita tulis di atas satu
buat atau kita potong supaya menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, beberapa bagian ini yang kita sebut dengan pecahan-pecahan, dipecah, betul, dipecah, dipotong-potong, dibagi-bagi. Oke, next. Satu buah roti atau mungkin semangka kita potong menjadi berapa tadi? Nah, terus kita potong lagi bisa? Bisa. Kita potong lagi menjadi berapa? Kita potong yang ke sini ya. Ada berapa potong? Di sininya berarti berapa? Angka atasnya berapa? Membacanya? Angka atas disebut? Bawah disebut? Ini pecahan U, ada lagi U, ada lagi. Ada masih satu. Karena buahnya atau rotinya masih satu. Belum nambah Bu, belum. Kita mau nambah? Oke, coba. Kita gini dulu. Masih satu lagi Bu. Oke. Ada yang mau mencoba membuat pecahan? Coba siapa mencoba? Aku. Airin? Coba. Iya. Dibuat pecahan 1/3. Setuju dah? Oke, coba 1/3 bagaimana? Apakah ini sudah benar? Ada yang mau membetulkan? Ada yang punya ini sendiri? Masih satu, pecahan satu supaya menjadi 1/3. Ayo ke maju sini. Coba. Masih 1/3 ya? Coba. Pecahan 1/3. Ya kan sama. Ada lagi? Ya, ambil aja. Antara yang atas dengan yang bawah, yang betul yang mana? Ya. Kalau membuat pecahan itu bagiannya harus sama. Saya misalkan kita punya roti ini, ya harus dipotong jadi 2 ya. Kita punya roti ini 1, misalkan. Kalau yang punya air ini atas, ini roti 1 potong jadi 3. Sing siji oleh secukil, sing loro oleh akeh. Dapatnya yang 1 sedikit, yang 2 lebih banyak. Sama enggak? Adil enggak? Jadi kalau mau motong roti supaya adil, men olehnya podo baik, supaya sama, ini harus kita potong menjadi bagian yang sama bisa. Paham? Kalau yang 1 segini, ya gini harus dipotong 1, 2, 3 dengan bagian yang sama. Itu yang disebut dengan pecahan, bukan dengan bagian yang tidak sama, tidak. Paham? Bu anggere, nah sekarang Bu anggere roti ini loro. Tak jadi ya, kamu di sini. Misalkan ada 2 roti atau 2 semangka atau 2 buah apel. Ya, 2 apel misalkan. Kita potong menjadi bagian yang sama. Ini menjadi berapa per berapa? Karena ada 2
bagi. Karena rotinya ada 2, anaknya ada 4. Berarti satu roti dipotong menjadi 4. Karena rotinya ada 2. Kalau rotinya ada 1 roti kita potong menjadi 4, menjadi 1/4. Karena di sini ada 2 roti, potong menjadi 2, menjadi 2/4. Karena kalau misalkan dari roti ini kita potong lagi, menjadi berapa? Yang bawah tetap ada yang mau bertanya? Yang belum langsung. Jadi berapa belum? Tahu berapa? Tapi belum Pak. Nah itu? Udah. Akbar. Oh itu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Kak? Ada? Bisa? Paham semua? Paham, akhir dan jawab tadi ya paham ya coba. Ada yang mau maju lagi enggak? Pecahan 2/6 pakai gambar 2/6. 2/6. Yakin? Berarti gambarnya 2-nya ada berapa kali 26? 2/6. Berarti 2-nya ada berapa? 2. Kalau ini berapa? Coba tulis pecahannya berapa per berapa? 2/6. Kalau ini kasih berapa? 8. Kalau 2/6 berarti rotinya ada berapa? Kalau ini rotinya berapa? 1. Kalau ini pecahnya berapa per berapa? Hah? Ada yang mau susah? sebuah bentuk sebuah bentuk yang menunjukkan
benda dibandingkan dengan banyaknya keseluruhan benda. Ayo benda dibandingkan dengan banyaknya keseluruhan benda. Contohnya ini baru digambar. Ya Allah, dibandingkan dengan banyaknya keseluruhan benda. Iya, digambar dulu contohnya, digambar dulu bawahnya. Digambar dulu. Iya. Gambar dulu, dulu kalau ada uang logam itu bisa pakai uang logam yang tadi.
dan Denis. Silakan kelompok 1. Bentuk kelompoknya. Kelompok 2 Ausindi, Airil, Zaki dan Asril. Ya, silakan ditutup kan kelompoknya. Kelompok. Ya, silakan. Kelompok 3 Teguh, berarti ketuanya Teguh, ya. Sarifah, Alif dan David. Silakan mau di sana. Ibnu Asami Najwa dan Selamat siang Bu Gending. Selamat siang Pak E. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini setelah Sehat. Alhamdulillah sehat sama itu kan. Ini Bu, ini setelah melakukan pembelajaran ya tadi ya Bu, observasi di kelas ini kita berlanjut ke tahapan yang terakhir Bu. Jadi pasca observasi. Bu Gending perasaannya bagaimana setelah satu jam ini mengajar di kelas, saya observasi gimana perasaannya? Iya, kemarin kan itu ya Pak. Ya sebenarnya sudah cukup puas karena kan kita sudah melaksanakan dengan berusaha dengan baik, kemudian dengan anak-anak yang cukup antusias karena memang kelas 4 ini kan kalau diberi pelajaran memang anaknya cukup antusias ya Pak. Jadi begitu dengan cara yang seperti ini, seperti itu mereka gampang, mudah. Jadi ya sudah lumayan lah, sudah mendekati yang kita inginkan. Ya, dari ada 24 anak itu sudah hampir kira-kira 90% lebih lah Pak. Karena hanya ada di kelas itu kan, di kelas saya 24 itu hanya ada 2 anak yang masih lambat dalam berpikir, dalam artian bisa berpikir tetapi kadang ada yang agak males, terus menulisnya juga agak males. Sekitar 2 anak itu dari 24 anak itu Pak. Jadi insya Allah ya terpenuhi lah, sudah cukup memuaskan. Berarti gini Bu, berarti kaitannya dengan tujuan pembelajaran bagaimana tercapai tidak? Iya, tercapai Pak, tercapai. Tetapi ya tetap lah Pak, masih ada kekurangan. Ya kekurangannya itu nggak mungkin lah saya sebagai guru terus hanya puas sampai di situ. Apalagi tadi di kelas saya kan ada 2 anak itu yang mungkin yang cukup inilah, cukup maksudnya dalam artian diajak ininya iya jadi kan saya kan masih perlu perbaikan untuk kesananya, masih banyak lah Pak, terutama pada 2 anak itu cara ngajak anak ini bisa seperti ini itu bagaimana itu. Berarti gini Bu Gending, kalau terkait dengan area pengembangannya kemarin ya, berarti kan strateginya kan kemarin untuk unjuk kerja, kemudian menggunakan media gambar sama benda konkret ya. Terkait dengan area pengembangan itu gimana Bu menurut Ibu sendiri? Iya cukup inilah Pak, jadi bisa masuk karena kita dengan benda konkret yang saya gunakan kemarin. Saya kemarin memakai roti karena waktu itu kan pembelajaran kita pecahan ya Pak, menggunakan benda konkret roti dengan membagi roti, 1 roti untuk 2 anak, 3 anak dan sebagainya itu mereka paham. Nah dengan aksi unjuk kerja, saya suruh kebetulan itu memang yang tidak tiap hari anak itu pinter Pak. Yang saya suruh maju itu bukan anak yang menonjol di kelas, anak yang boleh dikatakan di bawah ini. Iya. Itu ternyata begitu kita menggunakan benda konkret langsung, mereka suruh maju mereka bisa. Alhamdulillah ya bisa mengikuti, bisa mengerjakan, kemudian disuruh maju juga mau. Tidak ada kendala insya Allah terpenuhi lah untuk tujuan pembelajaran. Iya baik Bu, yang berikut begini, kalau menurut pengamatan saya pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan planningnya, sudah sesuai dengan rencananya. Tinggal gini Bapak Bu Gending, terkait yang sudah berjalan ini sudah dipraktekkan ya.
tadi saya mengamati ada, tadi mungkin sudah disampaikan ada 2 anak ya yang Iya, katanya betul, Pak. pasif Iya. itu ya. Iya. Selain itu kendalanya apa lagi Bu? Selain itu ya kan kalau yang namanya di kelas lumrah ya Pak, anak-anak kadang ramai, mungkin kadang karena mereka rasa ingin tahunya cukup besar, jadi pengen tahu Bu kalau ini namanya juga kita memakai seperti kurikulum sekarang, jadi saya berikan kebebasan kepada mereka untuk mereka bisa memberikan ide, pengen tahu idenya seperti ini, pengen seperti ini, diberikan kebebasan Pak, nggak ada masalah. Cuma ya itu untuk khusus memang kita fokus kedua anak itu ya sampai sekarang ini saya masih kadang juga masih bingung ya Pak Bet, maksudnya kan dalam artian bagaimana untuk anak itu bisa seperti yang lain. Penanganan. Iya, mungkin kalau penanganannya ya mungkin kita bertahap ya Pak, karena kita nggak mungkin langsung anak itu seperti ini kan nggak bisa. Berarti gini Bu, terkait 2 anak ya mungkin. Oke. Berarti kalau misalnya punya planning ke depannya lagi nih, kalau punya rencana tindak lanjutnya Bu Gending itu kira-kira penanganannya gimana rencananya? Kalau rencana saya itu yang pertama mungkin kita dengan pendekatan Pak, iya pendekatan ke mereka, ya bagaimana caranya. Itu tantangan juga sih buat saya, tantangan ya, karena kan mosok iya wong dari 24 itu hanya 2 anak ini kok masa saya ndak bisa gitu. Jadi kan tetap berusaha semaksimal mungkin dengan pendekatan. Ya mungkin yang pertama kan saya lakukan mungkin itu dulu Pak. Kayaknya itu dulu dengan pendekatan dulu. Iya, pendekatan personal iya, gitu ya. iya, personal 2 anak itu. Karena memang setiap hari juga ngapunten untuk tidak hanya pelajaran matematika. Jadi untuk pelajaran yang lain juga 2 anak itu, karena memang secara apa ya, secara mungkin berpikirnya juga lambat, kemudian kadang disuruh nulis juga kadang nggak mau, kadang juga mau juga terakhir gitu. Jadi mungkin ya bertahap Pak dengan pendekatan ke personal itu aja. Ini cukup luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan rencana tadi yang terkait planning ke depan ya, Iya, Pak. 2 anak nanti mudah-mudahan menemukan solusinya. Yes, tadi yang penting tadi terutama tadi untuk pendekatan ya, kaitannya karena dengan karakter itu sesuai itu sendiri ya. Baik Bu Gending, terima kasih sudah membantu saya sehingga sampai dengan kegiatan yang terakhir pasca observasi ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk bantuannya. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya ke depan. Sebagai guru sama-sama menimba ilmu, saling belajar kekurangannya di mana, ini untuk konsumsi saya pribadi dan kita bersama di dunia pendidikan. Begitu, terima kasih Bu Gending. Selamat melanjutkan aktivitas. Iya Pak. Terima kasih.